Batari, Hai Sopar. Titus. Hai, Titus kenapa kamu? Aku lagi sedih banget deh. Oh, sedih kenapa? Iya, Nih, kenapa? kalian tahu kan? Aku suka gambar. Ya, terus? Iya, terus? Tadi pas istirahat di sekolah, aku tuh lagi nyelesain tugas gambar kan. Terus Mm-mm. teman-teman aku lagi main deket aku. Mm-mm. Kesenggol kertasnya. Terus jatuh. Terus keinjek-injek temen. Duh, gambarnya rusak dong. Iya, rusak banget. Tau gak sih? Mereka bukannya minta maaf, malah diajak cengeng. Hahaha, iya dong. Mereka benar. Kalau kamu sedih karena begitu saja, kamu cengeng namanya, Titus. Sopar, kamu tidak boleh ngomong begitu. Kok begitu sih, Batari? Kan tadi gambarnya Titus jatuh terinjak. Terus dia sedih, kan bisa gambar lagi. Ih, kan susah tahu gambarnya. Iya, kan kamu juga Ya. tahu, Sopar. Titus kan paling suka gambar, jadi pasti sedih kalau gambarnya rusak. Tapi kan buat apa sedih sampai seperti itu? Ya kan tinggal gambar lagi, tidak masalah mestinya. Kan itu senang menggambar. Pasti dia kalau menggambar lagi pasti kembali menjadi senang kan? Ih, tapi kan beda tahu hasilnya. Sudah, Hmm. sudah. Daripada berantem terus, lebih baik kita saat ini nonton cerita Alkitab dulu deh. Supaya kita bisa belajar dari satu tokoh Alkitab. Gitu ya, Batari ya. Iya. Mau dengar Ya ceritanya? udah deh. Iya. Mau. Aku mau. Oke, yuk kita nonton ceritanya. Oke. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama mengikuti sekolah Injil liburan asik di hari yang pertama ini. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab dan juga cerita teladan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dan belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, hai adik-adik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dumaria. Adik-adik boleh panggil Kak Duma. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua di acara SIL Asik 2021. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab? Hebat, semuanya semangat, semuanya on fire. Kakak Duma harap kalian semua sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, judul pelajaran kita hari ini dari Alkitab adalah Sobat Sejatiku. Coba sekali lagi sama-sama sebutkan semuanya. Sobat Sejatiku. Kalian tahu nggak ada salah satu tokoh Alkitab yang tinggal di negeri Uz? Ada yang tahu nggak? Dia orang yang sangat taat kepada Allah dan selalu melakukan hal yang benar di mata Allah. Adik-adik tahu siapa namanya? Ayo, oke deh Kak Duma kasih inisial huruf pertamanya deh. Huruf pertamanya dari huruf A. Huruf terakhirnya B. Coba tebak siapa kira-kira? Ya, benar. Benar adik-adik, namanya adalah Ayub. Betul sekali namanya Ayub. Orang ini juga sangat kaya. Punya anak yang cantik-cantik, punya anak yang ganteng-ganteng. Dan istrinya juga sangat cantik loh adik-adik. Dan bahkan dia juga sangat suka menolong orang miskin. Kira-kira dengan kesempurnaan Ayub, kira-kira Ayub punya masalah nggak ya adik-adik? Coba kalian pikirkan.
dengan kehidupan Ayub yang begitu sangat diberkati Tuhan. Adik-adik, kita tahu bahwa iblis adalah makhluk yang jahat. Dan bukan hanya jahat, dia juga sangat licik. Iblis juga sangat memperhatikan Ayub loh adik-adik. Kenapa? Karena Ayub sangat taat kepada Allah. Dan iblis ingin menguji kesetiaan Ayub. Kira-kira Ayub akan setia tidak kalau ketika iblis mengujinya? Suatu hari adik-adik, Allah berkata kepada iblis, "Apa kamu melihat hambaku Ayub? Di bumi tidak ada yang seperti dia," kata Allah kepada iblis. Kemudian iblis berkata kepada Allah, "Tentu saja dia taat kepadamu karena engkau melindunginya dan engkau juga memberkati dia. Engkau memberi semua apa yang dia butuhkan. Coba seandainya kamu menguji dia dan kamu ambil semua apa yang sudah kamu berikan, pasti Ayub tidak akan taat kepadamu," kata iblis kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada iblis, "Baiklah, kalau kamu mau menguji Ayub, silahkan. Tetapi kamu tidak boleh membunuh dia atau mengambil nyawa Ayub." Iblis pun mulai menjalankan rencananya loh adik-adik, dan dia mencobai Ayub. Hal yang pertama yang dilakukan oleh iblis adalah semua yang dimiliki oleh Ayub, semuanya diambil oleh iblis, semuanya dicuri orang, semuanya dibakar, bahkan dari semua binatang-binatang peliharaan Ayub, mulai dari sapi, keledai, unta, semuanya dicuri oleh orang lain. Bahkan penjaga-penjaga binatangnya pun dibunuh. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, anak-anaknya Ayub yang tadi ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, semuanya meninggal. Betapa sedihnya. Iblis tidak puas adik-adik. Iblis masih memberikan ujian kepada Ayub. Seluruh tubuh Ayub ada bisul, ada borok, dan kehidupan Ayub semakin menderita. Sehingga seluruh tubuhnya gatal-gatal, ada borok. Wah, penderitaan Ayub sungguh luar biasa. Kita bisa bayangkan, semuanya habis, semuanya meninggalkan dia. Bahkan dia harus menderita dengan tubuhnya yang banyak sekali kudis, yang banyak sekali bisul. Tetapi satu yang diingat oleh Ayub adik-adik, bahwa dalam keadaan apapun, Ayub tetap setia kepada Allah. Kehidupan Ayub semakin menderita karena Ayub sudah tidak punya apa-apa. Bahkan istrinya pun meninggalkan Ayub. Tetapi kalian tahu adik-adik, ada 3 sahabat Ayub yang selalu bersama dengan Ayub. Mereka setia menemani Ayub dan berusaha untuk menghibur Ayub. Siapa ya kira-kira nama ketiga temannya itu? Namanya adalah Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka selalu ada bersama dengan Ayub. Mereka adalah sahabatnya Ayub yang setia. Dalam penderitaan Ayub, mereka ada bersama dengan Ayub. Adik-adik, itulah arti dari sahabat yang hebat. Seorang sahabat siap sedia menemani di kala suka dan di kala duka.
Seperti ada tertulis dalam kitab Amsal, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran atau kesulitan. Apakah adik-adik sudah memiliki sahabat? Siapa di sini yang memiliki sahabat? Atau adik-adik menjadi seorang sahabat yang sejati? Ada yang mau menjadi seorang sahabat yang sejati di sini? Wah, semuanya punya sahabat dan semuanya juga mau menjadi sahabat yang sejati. Yuk adik-adik, kita belajar dari kisah Ayub dan ketiga temannya, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Pasti senang dong punya sahabat yang selalu menemani kalian dalam bermain, belajar. Oleh karena itu, kita harus menjaga persahabatan kita menjadi sahabat yang baik dan menemani kita dalam segala keadaan kita. Dengan menjadi seorang sahabat, kita juga bisa membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang hebat. Oke adik-adik? Semuanya mau menjadi pribadi yang hebat? Oke, kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Cerita Alkitab kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi adik-adik. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, bersama dengan kakak Sheila di Sil Asik Cerita Teladan. Apakah adik-adik semua tahu seorang perempuan yang bernama Lotimun? Dalam 3 hari ini kita akan belajar tentang seorang perempuan yang bernama Charlotte Digesmund atau biasa dipanggil dengan Lotimun. Dia lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1840 di Virginia, Nevada, Amerika Serikat. Loti ini bertumbuh besar di sebuah keluarga Kristen Baptis Selatan yang setia dan kaya raya. Tapi Lotimun ini mempunyai tubuh yang kecil, mungil, tingginya hanya 130 cm. Lotimun beranjak dewasa dan setelah lulus sekolah, Lotimun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam sebuah acara KKR, dan pada saat itu Lotimun terpanggil untuk menjadi misionaris di Tiongkok, China. Wah, saat pertama kali Lotimun pergi ke China, semuanya terasa berbeda. Mulai dari bahasanya, makanannya, cara berpakaiannya, semuanya berbeda. Tapi Lotimun tidak patah semangat. Lotimun terus belajar bahasanya, belajar budayanya, belajar semuanya yang berada di China. Sehingga saat dia sudah lancar berbahasa China, Lotimun membagikan Injil kepada orang-orang. Lotimun mengetuk pintu setiap rumah, tuk tuk tuk, dan membagikan sebuah buku kecil yang berisikan Injil. Tidak hanya itu, Lotimun juga memberikan kue kepada anak-anak kecil. Dan setelah anak-anak kecil itu menerima dan memakan kue itu, mereka mengundang Lotimun ke dalam rumahnya, dan saat itulah Lotimun memakai kesempatan untuk membagikan Injil kepada anak-anak itu. Lebih-lebih lagi, Lotimun membuka sekolah bagi anak-anak perempuan di rumahnya. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Dari cerita ini kita bisa belajar walaupun kita memiliki tubuh yang mungil, yang kecil, berbadan kurus atau gemuk, atau punya rambut pendek atau panjang, kita semua diberi talenta, diberi kepintaran dan kecerdasan untuk
melayani Tuhan. Jadi adik-adik, yuk kita pakai talenta kita untuk melayani Tuhan. Jadi itu cerita kita hari ini, sampai ketemu besok di cerita teladan. Halo teman-teman semua, wah senang ya hari ini kita bisa ikutan sekolah Injil asik. Nah sekarang kita akan buat karya asik ya. Kita akan membuat mozaik tentang Daud dan Yonatan. Mozaik itu apa sih? Mungkin kalian banyak yang tanya. Nah, mozaik itu adalah kesenian dari kepingan-kepingan yang disusun dan ditempel menjadi suatu karya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah sketsa gambar dan juga kepingan origami berbagai warna. Untuk karya asik selama 3 hari ke depan, teman-teman perlu bantuan mama dan papa ya. Dan juga minta tolong mereka untuk menggunting-gunting kertas origami juga. Bisa digunting-gunting menjadi kotak-kotak, segitiga, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Disimpan di tempat yang rapi ya, sesuai dengan warna-warna mereka. Oke? Kalau sudah, jangan lupa siapin lemnya. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya. Kalian tentuin ya, mau warna apa untuk bagian yang mana. Hari ini kita akan menentukan 2 warna. Untuk yang di sini dan di sini. Sekarang kita akan kasih lem di bagian sini. Nah, aku menggunakan origami warna orange untuk di bagian ini. Seperti ini ya contohnya adik-adik. Nah, untuk di bagian baju depannya aku menggunakan warna hijau. Kita tempel sesuai kreativitas ya adik-adik. Adik-adik bisa selesaikan sendiri dan kita akan lanjutkan karyanya besok. Sampai jumpa. Wah, ternyata selama ini sikap aku salah ya Batari. Titus, aku tidak Iya. menjadi teman yang menertawakan teman dalam kesulitan. Iya, untung saja kamu sekarang sudah tahu yang benar, Sopar. Iya. Memang kita tidak boleh bersenang-senang ketika teman kita merasa kesulitan. Kita harus bisa merasakan apa yang teman kita rasakan. Kalau mereka merasa sedih, kita harus menghibur mereka. Iya, aku salah tadi ternyata. Titus, Ya, aku minta maaf ya tadi sudah menertawakan kamu dan bilang kamu cengeng karena gambar kamu rusak. iya, nggak apa-apa, aku maafin. Lain kali jangan Ya. gitu ya. Iya, aku mulai sekarang tidak akan menjadi teman yang jahat lagi. Aku mau menjadi teman yang bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temanku dan menghibur mereka jika mereka sedang bersedih. Nah, gitu dong, Titus dan Sopar. Kan enak kalau suasananya damai begini. Iya, enak seperti ayam goreng. Wah, aku jadi Kamu makan lapar. terus deh pikirannya. Iya nih, aku jadi lapar, jadi ingin ayam goreng. Iya juga ya. Kalau gitu, Enak. habis ini nanti kita makan ayam goreng yuk sama-sama. Yuk. Yuk, kita makan ayam goreng. Tapi kita tutup dalam doa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah Injil liburan asik pada hari ini. Kami belajar banyak hal tentang bagaimana kami bisa menjadi sahabat yang baik, yaitu sahabat yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi sahabat yang bisa menguatkan dan juga menghibur ketika sahabat atau teman kami sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk besok bertemu kembali di Sekolah Injil Liburan Asik hari yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.